Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 8 di bulan Maret 2024 ya. Dan kita langsung saja guys melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini. Kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ini market global mengalami kenaikan di 2,18%. Ini bagus ya. Kemudian untuk Fear and Greed Index tampaknya juga masih mengalami kenaikan ya, di mana sekarang berada di poin 88 di area extreme greed ya, yang mengindikasikan ya bahwa para investor baik yang retail, para whales dan juga smart money ini tampaknya juga masih merasa seksi untuk masuk di kripto guys. Oke. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita lihat di grafiknya menunjukkan adanya optimisme yang cukup bagus guys ya. Dimana hari ini naik di 1,14%, kemudian disusul oleh Ethereum di 0,9%. Untuk BNB naiknya cukup lumayan banget di 10,3% guys. Kemudian untuk Solana juga naiknya cukup lumayan di 9,6% guys. Untuk Cardano tampaknya bisa dibilang sideways ya, masih belum ada pergerakan yang signifikan guys kalau kalian lihat di grafiknya, dan hanya naik di 0,6% saja untuk hari ini. Dan untuk Shiba Inu karena kemarin sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, sekarang ada penurunan, wajar ya kalau ada penurunan koreksi seperti ini guys setelah kenaikan market. Begitu juga untuk Dogecoin ya, turun di 1,17% guys. Dan nanti ada berita yang menarik ya untuk Dogecoin ini. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk pergerakan altcoin ya cukup bervariasi, tapi sebagian besar memang hijau. Itu terlihat dari kenaikan market cap kripto secara global hari ini guys. Selanjutnya kita coba lihat ya bagaimana pergerakan untuk harga Bitcoin itu sendiri ya. Terlihat guys kemarin untuk close candle-nya cukup bagus ya, meneruskan tren positifnya setelah koreksi yang cukup dalam di sekitar $59.000 ya kemarin, dan sekarang sudah recovery dan berada di harga 66.800 guys. Ini keren banget ya. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan grafiknya ini tampaknya positif ya dan mengindikasikan adanya kenaikan lebih lanjut. Dan ada kalanya ya tampaknya untuk target di $70.000 ini tidak terlalu susah guys untuk bisa ditembus ataupun dicapai. Dan saya peringatkan lagi ya, kemungkinan nanti akan ada koreksi lagi jika $70.000 ini tertembus atau tercapai ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya sentimen positif ya yang beredar di media sosial ya, tampaknya untuk penembusan di $70.000 ini bukanlah hal yang susah karena sebelumnya juga sudah dicoba untuk bisa mencapainya guys. Jadi kemungkinan untuk retest kali ini bisa saja dengan momentum yang cukup kuat sehingga bisa menembus harga di $70.000 guys. Kita lihat aja nanti seperti apa, apakah prediksi dari kita ini menjadi kenyataan atau enggak ya, atau justru malah ada penurunan yang cukup tajam lagi. Kita akan update guys. Oke, kita sudah kumpulkan beberapa informasi ya yang cukup menarik guys. Yang pertama kita lansir dari bitcoin.com ya. Di sini diinformasikan guys, menurut Willy Woo ya, salah satu analis yang cukup terpercaya, di mana dia berspekulasi ataupun memberikan pandangannya ya, bahwa sebenarnya untuk kenaikan Bitcoin masih belum dimulai guys, dalam arti sekarang ini masih pemanasan, dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik guys. Dan jika memang ya saat ini atau kenaikan Bitcoin beberapa hari ke belakang ini hanya pemanasan saja, maka kecenderungan untuk kenaikan Bitcoin ini bisa lebih tinggi lagi guys, dan bisa saja prediksi dari para analis ya untuk Bitcoin bisa mencapai di harga $125.000 di akhir 2024. Ini bisa menjadi satu kenyataan guys. Jadi Willy Woo percaya bahwa rally Bitcoin ini menandai awal dari dinamika pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana optimisme seputar Bitcoin telah meningkat secara signifikan setelah kenaikan mata uang kripto terkemuka ini melampaui angka di harga $60.000 bulan ini. Analis pencipta model stock to flow ini ya yang sangat terkenal, yaitu ada Plan B, yang memperkirakan 10 bulan FOMO ini telah mencair ya. Dan sementara yang lain berpandangan bahwa Bitcoin dapat mencapai $1 juta ya pada tahun 2033 nanti. Wow, ini gila sih ya. Dalam beberapa hari terakhir ya, analis on-chain Willy Woo juga menyumbangkan wawasannya menjelaskan pada hari Senin bahwa Bitcoin baru saja memulai atau warm up. Jadi ini menarik guys, kalau kita lihat ya untuk beberapa pandangan dari para analis ya yang sangat optimis banget untuk kenaikan Bitcoin ini. Dan ini menjadi suatu narasi yang selama ini kita
nantikan ya apakah benar akan menjadi kenyataan, dan kita sebagai saksi sejarah sangat optimis banget guys untuk hal ini terjadi. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari watcher.guru ya. Diinformasikan bahwa BlackRock mengajukan pembelian ETF Bitcoin untuk dana alokasi global guys. Ini menarik ya. Jadi BlackRock telah membuka pengajuan baru dengan SEC untuk membeli lebih banyak ETF Bitcoin. Ini menurut catatan pengajuan baru oleh komisi ya, di mana BlackRock bermaksud untuk menggunakan ETF Bitcoin baru untuk dana alokasi global guys. Pengajuan terbaru berbunyi ya, reksadana dapat memperoleh saham dalam produk yang diperdagangkan di bursa atau ATP yang berusaha mencerminkan kinerja harga Bitcoin secara umum dengan memegang Bitcoin secara langsung ya, atau ATP Bitcoin, termasuk saham ATP Bitcoin yang disponsori oleh afiliasi BlackRock. Dan ia menambahkan reksadana ini hanya akan berinvestasi pada ATP Bitcoin yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa sekuritas nasional. Dan untuk SEC sebenarnya belum menerima permintaan awal BlackRock untuk lebih banyak ETF untuk dana SIO-nya ya. Dan ini terserah kepada Komisi Sekuritas ya, menyetujui permintaan terbaru untuk lebih banyak ETF ini. Dan ini cukup menarik, apakah hal ini dilakukan oleh BlackRock karena ekspansi ya di luar Amerika Serikat guys. Seperti yang kalian tahu, BlackRock ini juga mulai menawarkan produk ETF-nya di Brasil dan juga di Peru guys. Sehingga mereka tentu saja membutuhkan modal ya untuk menyediakan ETF Bitcoin selanjutnya. Ini cukup menarik dan akan kita pantau guys, karena tentu saja apa yang dilakukan oleh BlackRock ini akan menjadi salah satu center ya dari para trader juga, yang tentu saja akan menimbulkan banyak sekali spekulasi guys. Oke, dan tampaknya spekulasi yang berkembang sekarang ini lagi positif ya. Jadi ini cukup menarik guys. Selanjutnya, kalau kita lihat ya dari harian Si Crypto, diinformasikan bahwa ada pause Dogecoin guys yang tiba-tiba terbangun setelah 10,2 tahun, karena para analis mengatakan bahwa Doge memiliki terlalu banyak kekuatan katanya. Jadi seorang paus Doge yang tidak aktif bangun dari tidurnya selama 10,2 tahun. Dompet ini dibuat pada akhir 2013 dulu ya, dan hal ini membuat pemilik misterius tersebut menjadi investor Dogecoin awal. Dan menurut Whale Alert, alamat Dogecoin tersebut berisi 743.645 Doge. Saat ini bernilai sekitar $113.000 ya dengan harga saat ini menurut perkiraan dari Whale Alert. Pemegangnya telah mentransfer sebagian kecil dari Doge-nya ya, sekitar 100 Doge ke wallet lain yang tidak dikenal guys. Jadi kalau melihat ya, beberapa wallet-wallet yang sudah tertidur lama ini sudah banyak yang bangun dari tidurnya guys. Dan hal ini biasanya mengindikasikan dengan bangunnya para whales ini ada kecenderungan untuk mencairkan ya, dan biasanya efeknya itu akan membuat harga dari aset tersebut ini turun ya. Dan hal ini pun juga terlihat pada pergerakan harga Dogecoin hari ini guys. Kita lihat aja apakah memang benar paus Doge yang baru bangun ini akan mencairkan dananya. Kita akan lihat nanti guys. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan Elon Musk ya, seperti yang kita lansir dari Daily Hodl, di mana apapun yang dilakukan si Elon Musk ini memang menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk diikuti. Di mana di sini diinformasikan ya bahwa Tesla dan SpaceX saat ini itu memegang sekitar 1,3 miliar dolar ya dalam bentuk Bitcoin di 96 address. Ini menurut data intelijen blockchain. Jadi data baru mengungkapkan ya bahwa dua perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk ya memiliki Bitcoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di berbagai alamat. Dan menurut firma analitik blockchain Arkham Intelligence, Tesla dan SpaceX saat ini memiliki aset kripto teratas senilai 1,34 miliar dolar berdasarkan kapitalisasi pasar di 96 address gabungan guys. Jadi si Arkham Intelligence ini mengidentifikasi Tesla ini memiliki 11.510 Bitcoin ya di 68 alamat yang berbeda, dan SpaceX memiliki 8.290 Bitcoin guys di 28 alamat yang berbeda. Arkham lebih lanjut ya menyempurnakan kepemilikan perusahaan atas aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, menunjuk pada pembelian Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar oleh perusahaan mobil listrik tersebut pada tahun 2021 dan periode penerimaan raja kripto sebagai pembayaran untuk kendaraannya kemarin guys. Dan hal ini cukup menarik ya untuk mengetahui berapa sih kepemilikan dari para whales atau para smart money ini guys ya, seperti ada Michael Saylor, Nayib Bukele, Elon Musk yang pro terhadap kripto. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena tentu saja apa yang dilakukan oleh mereka ini akan menjadi center atau akan menjadi acuan ya dari para trader ataupun para investor untuk mengambil langkah selanjutnya guys. Apalagi bagi para retail ya yang tidak mempunyai kekuatan finansial ya untuk bisa menggerakkan harga, ini akan menjadi salah satu hal penting untuk selalu diikuti. Oleh karena itu,
informasi-informasi seperti ini sangat dibutuhkan ya, sehingga kita kalau mengetahui ya, kita bisa men-tracking kira-kira apa sih yang dilakukan oleh mereka, apakah menjual atau masih menghold atau bagaimana. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti ya. Dan kita lihat aja apakah si Arkham Intelligence ini juga berhasil mencari tahu kepemilikan dari para whales atau para smart money yang lain. Kita akan update lagi nanti guys. Dan untuk informasi yang terakhir ya, seperti yang kalian tahu ya, token Uni dari Uniswap ya, belakangan ini memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi banget, dan seperti yang dilansir ya dari harian AMB Crypto, di mana token Uni sudah naik ke level tertinggi dalam 2 tahun terakhir ini guys. Nah pertanyaannya kenapa gitu ya. Jadi proposal untuk memberi penghargaan kepada para pemegang Uni ya, atau para holders token Uni yang telah mendelegasikan dan mempertaruhkan token mereka telah melewati pemungutan suara pemeriksaannya guys, atau bisa disebut snapshot ya, dimana karena adanya hal ini ya yang menimbulkan optimisme di market yang membuat transaksi di Uniswap ini naik tinggi ya, yang tentu saja men-trigger harga dari token Uniswap itu sendiri guys. Dan menurut Uniswap ya, proses untuk pemungutan suara secara on-chain untuk proposal tersebut akan dimulai pada tanggal 8 Maret ini. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya memang turun ya, dan itu wajar, dan permintaan untuk token Uni ini masih tetap tinggi ya, di mana penilaian untuk indikator momentum token pada grafik 24 jam menunjukkan bahwa aktivitas pembelian ini melebihi tekanan jualnya guys. Jadi kalau kita lihat dari secara teknikalnya, untuk token Uni ini masih berpotensi ya untuk bisa naik lagi, dan ini cukup menarik guys untuk diikuti ya. Dan apakah hal ini juga disebabkan oleh adanya upgrade Denchun ya, yang sebentar lagi akan segera dilakukan ya di jaringan Ethereum mainnet ya, karena tentu saja dengan adanya upgrade nanti, di mana Uniswap menjadi salah satu DEX utama di jaringan Ethereum, tentu saja akan mendapatkan imbasnya guys, dan itu pun sudah terlihat dari pergerakan harga token Uniswap yaitu Uni itu sendiri. Dan ini cukup menarik, dan kita lihat aja nanti seperti apa ya untuk kelanjutannya guys. Oke. Dan juga untuk rekomendasi dari project-project kripto baru ya, yang mungkin sedang lagi ngadain testnet ataupun lagi ngadain airdrop ataupun presale, nanti kita akan share di akun Telegram group ya, baik yang Telegram channel dan juga Telegram airdrop. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, kita juga memberikan beberapa tutorial berupa video ya, sehingga nanti teman-teman semua tidak kebingungan dengan tutorialnya. Dan biasanya memang kalau teman-teman cuma mengikuti dari langkah-langkahnya aja itu kadang bingung ya, karena tidak melihat secara visualnya guys. Jadi kita berusaha di sini untuk memberikan tutorial dengan video, jadi secara visual kita pun bisa melihat kira-kira bagaimana caranya untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk supaya kita eligible ya. Dan ini cukup menarik guys. Oke, jadi kalian gabung aja di Telegramnya, kita akan share project-project menarik di dalam. Oke, so seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya ya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.